Oke, kita mulai pertemuan kita. Sebelumnya, kita udah bahas pendahuluan mengenai analisis balok bertulangan rangkap. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa ada dua kondisi. Kondisi pertama dan juga kondisi kedua. Di mana kondisi pertama ini ada dua case. Case pertama ini adalah semua tulangan ini sudah meleleh. Sedangkan untuk case kedua, ini adalah kondisi di mana hanya tulangan tarik saja yang sudah meleleh. Nah, untuk kondisi kedua juga ada dua case, di mana case pertama, maka kita jadikan case ketiga, ini hanya tulangan tekan saja yang sudah leleh, dan case keempat atau case kedua di kondisi kedua, ini semua tulangan belum leleh. Nah, di antara empat case, yang paling umum itu ada dua, yaitu case kedua, sorry, dan case ketiga. Nah, jadi hari ini kita akan fokus ke case kedua dan case ketiga. Sorry. Oke, mari kita masuk ke case kedua, atau kita jadikan di sini menjadi kondisi satu, di mana hanya tulangan tarik yang leleh. Sedangkan tekan belum leleh. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, kita harus paham dulu ciri-ciri utama dari kondisi pertama ini. Oke, ciri-ciri utama dari kondisi satu, yaitu hanya tulangan tarik yang leleh atau tulangan tekannya belum leleh. Yang pertama, tegangan tulangan tekan atau Fs kurang dari Fy. Sehingga material
ini masih berada dalam fase yang namanya fase elastis. Atau gampangnya adalah Fs ini tidak sama dengan Fg untuk tulangan tekan. Oh, kemarin saya buat Fx aksen ya kalau untuk yang tekan. Ciri kedua, beton ini masih oke. Beton pada area tekannya masih mampu menahan sebagian besar beban tekan. Kenapa? Karena tulangannya tekannya tadi belum meleleh. Nah, yang terakhir ciri-cirinya kontribusi tulangan tekan terhadap kapasitas momen lebih kecil dibandingkan pada kasus tulangan tekannya sudah meleleh. Nah, ini untuk kondisi pertama. Kita masuk dulu ke kondisi kedua, di mana hanya tulangan tekan yang leleh, sedangkan tulangan tarik ini belum leleh. Apa sih ciri-ciri utama dari kondisi kedua? Yang pertama, tegangan tekan pada tulangan tekan mencapai atau bahkan melebihi nilai Fy atau tegangan leleh tulangan baja. Yang kedua, area tekan pada beton atau flange atau sayapnya dan web atau badannya telah mendekati kapasitas maksimum. Selain itu, ciri-cirinya yang terakhir adalah
Kekuatan balok ini sangat bergantung pada keseimbangan antara tulangan tarik dan tekan. Kita balik ke ciri pertama tadi. Tegangan tekan pada tulangan tekan ini mencapai atau melebihi Fy. Artinya apa? Artinya Fs aksennya ini lebih besar atau sama dengan si Fy. Kalau saya buat kemarin adalah Fs aksen ini sama dengan Fy. Tapi bukan berarti kalau dia lebih, dia bukan meleleh, tapi masuk ke kategori bahwa Fs aksen ini lebih besar atau sama dengan Fy, maka tulangan tekan, sorry, maka tulangan tekannya ini sudah meleleh. Oke, biar kita langsung masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkah analisis balok bertulangan rangka. Nah, seperti biasa, langkah pertama itu adalah kita menentukan data awal. Data awalnya apa aja? Nah, data awalnya ini terdiri dari dimensi balok, sorry, dimensi balok penampang, mulai dari lebarnya atau B, tingginya atau H, terkadang juga ada selimut beton atau TS. Kedua, itu dari segi dimensi tulangan. Mulai dari diameter dan jumlah tulangan, baik tulangan tekan atau AS aksen dan tulangan tarik atau AS. Jadi akan dibedakan antara tulangan tekan dan tulangan tarik. Biasanya kalau tulangan tekan, dia kita tambahkan aksen atau prime. Jadi AS aksen, FS aksen. Sedangkan kalau tarik, dia tanpa prime atau aksen, jadi AS untuk untuk luas tulangannya dan FS untuk tegangan tekannya. Tegangannya, sorry. Kemudian kita juga harus menentukan posisi tulangan mulai dari D atau jarak dari serat tekan ke pusat tulangan tarik dan D aksen yaitu jarak tulangan tekan
ke serat tekan. Nah, ini maksudnya yang mana, Ibu? Nah, saya gambarkan ulang untuk mengingat kembali yang mana yang namanya D dan mana yang namanya D aksen. Oke, ini ingat itu adalah tulangan sengkang, ini adalah tulangan tarik, ini adalah tulangan tekan. Jadi ini ke sini adalah D aksen, sedangkan ini ke sini. Oke, ini yang namanya D. Kalau D sama dengan tulang balok bertulangan tarik saja atau balok bertulangan tunggal. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Seperti biasa, kita hitung yang namanya nilai beta 1. Kita ingat kembali, untuk FC prime atau FC aksen di antara 17 megapascal ke 28 megapascal, maka beta satunya ini adalah 0,85. Nah, untuk FC aksen di antara 28 megapascal ke 56 megapascal, maka kita harus hitung nilai beta satunya dengan persamaan 0,85 dikurangi 0,05 kalikan FC prime atau FC aksen dikurangi 28 per 7. Nah, yang terakhir, untuk FC aksen yang lebih besar daripada 56 megapascal, maka beta satunya adalah 0,65. Nah, ini masih sama dengan langkah di analisis balok bertulangan tarik saja atau balok bertulangan tunggal. Kita masuk ke langkah ketiga. Masih sama, kita cek rasio tulangan terpasang. Nah, sini kita fokus di row B dan row max. Di mana row B-nya masih sama rumusnya, 0,85 dikalikan beta 1 dikalikan FC prime per FY dikalikan 600 per 600 ditambahkan. Setelah itu kita hitung row AS per B kalikan D. Kemudian row aksen AS aksen per B kalikan D. Ingat kalau row dia untuk tarik, row aksen itu untuk tekan. Lalu kita hitung yang namanya row max, di mana rumusnya 0,003 ditambahkan FY per ES per
0,008 dikalikan rho valence. Lalu untuk tulangan rangkap, kita ada tambahan yaitu nilai K, di mana rumusnya adalah 0,85 beta 1 dikalikan Fc prime per Fy dikalikan D aksen per D dikalikan 600 per 600 dikurangi Fy. Nah, di sini jangan sampai lupa kalau dia robe, dia 600 per 600 ditambah Fy. Kalau di K dia 600 per 600 dikurang Fy. Oke. Nah, ingat di sini kita mulai mengecek untuk menentukan langkah selanjutnya atau untuk menentukan kondisi dari si balok bertulangan yang kita analisis. Nah, kalau rho kita kurangi dengan rho aksen, nilainya lebih kecil atau sama dengan rho max, maka tulangan tariknya sudah leleh. Ini saya sudah bahas di minggu lalu. Kemudian kalau rho dikurangi rho aksen, dia lebih besar daripada rho max, maka tulangan tarik belum leleh. Nah, berikutnya, kalau nilai rho dikurangi rho aksen, dianya lebih besar atau sama dengan nilai K, maka tulangan tekan ini sudah leleh. Dan kalau nilai rho dikurangi rho aksen, dia lebih kecil daripada nilai K, maka nilai tulangan tekannya ini belum leleh. Nah, setelah kita cek, lalu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah 4. Nah, langkah 4, kita hitung nilai tinggi blok tekan beton atau A, dan juga tinggi garis netral atau C. Kondisi pertama, kondisi pertama tadi saya bilang tekan sudah leleh, tarik belum leleh. Nah, itu kondisi dua, sorry. Berarti tekannya belum leleh. Ini tekan belum leleh. Nah, kalau ditekan belum leleh, berarti rho dikurangi rho aksen ini sudah lebih kecil daripada rho max, tetapi
Rho dikurangi rho aksen ini lebih kecil juga daripada K. Sehingga nilai Fs aksennya ini tidak sama dengan Fy, tapi nilai Fs-nya ini sama dengan Fy. Artinya, tekan belum meleleh, ini tarik sudah meleleh. Sehingga untuk untuk menghitung nilai C-nya, kita bisa menggunakan persamaan C sama dengan minus K 2 plus minus akar dari K3, K2 pangkat 2 dikurangi 4 K1 kalikan K3 per 2 K1. ABC di mana nilai K1 ini adalah 0,85 Fc prime dikalikan beta 1 dikalikan B. Nilai K2 ini adalah AS aksen dikalikan 600 dikurangi 0,85 Fc prime, sorry, dikurangi AS kalikan Fy. Sedangkan K3-nya ini adalah minus 600 dikalikan AS aksen dikalikan D aksen. Sehingga nilai A adalah C dikalikan beta 1. Jadi ini hitung terlebih dahulu nilai C, baru kita bisa hitung nilai A. Baru kita masuk ke kondisi kedua. Ini dua, di mana hanya tulangan tekan yang leleh, tulangan tarik belum meleleh. Nah, di kondisi ini, selisih dari rho, ya, selisih dari rho terpasang baik dari tarik dan tekan, atau rho dikurangi rho aksen, kalau nilainya lebih kecil daripada rho max, dan nilai K-nya, sorry, dan nilai rho dikurangi rho aksen, ini lebih besar ataupun sama dengan nilai K. Ya, maka nilai Fs aksen ini sama dengan, oh sorry, kayaknya saya salah sedikit. Ini tulangan tarik belum meleleh saya bikin ya. Sorry. Kita lanjut dulu. Fj dan Fs sama dengan F.
Nah, sorry. Kayaknya saya harus benerin yang di atas. Aduh, jauh nih kita benerin. Nah, di kondisi dua, nah berarti salah saya. Yang paling sering itu adalah kondisi satu, baik case satu maupun case dua. Maaf ya, case satu dan case dua. Jarang ditemui tulangan tariknya belum leleh. Ini hanya tulangan tarik leleh, tulangan tekan belum leleh. Oke. Nah, di sini seharusnya dia sudah leleh. Nih, tak hapus dulu. Baik, tulangan tarik, tulangan tekan sudah leleh. Saya perbaiki dulu. Sama di sini. Baik, tulangan tarik, tulangan tekan sudah leleh. Maka dari itu kondisinya adalah di mana nilai rho dikurangi rho aksen ini harus lebih kecil atau sama dengan rho max. Dan juga rho dikurangi rho aksen dia harus memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai K. Sehingga nilai Fs aksen ini sama dengan Fy. Dan juga nilai Fs ini sama juga dengan nilai Fy. Nah, sehingga nilai A-nya masih sama. Oh, kalau nilai A-nya dia bisa kita hitung langsung, yaitu AS dikalikan FY dikurangi AS aksen dikalikan FY karena nilainya sama. Baru kita bagikan dengan 0,85 dikalikan Fs aksen dikalikan B. Sehingga nilai C-nya ini bisa kita hitung dengan A dikurangi beta 1. Atau kita bisa langsung hitung nilai C menggunakan persamaan AS dikalikan FY kurangi AS aksen dikalikan FY per 0,85 dikalikan FC prime dikalikan beta 1 dikalikan B. Hampir mirip dengan balok bertulangan tarik saja, tapi ada penambahan tulangan tekan. Itu bedanya di kondisi 2. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah kelima, yaitu mengecek kelelehan tulangan baja. Mana yang pertama? Kita cek terlebih dahulu tulangan tarik. Persamanya ada epsilon S sama dengan epsilon CU dikalikan D dikurangi C per C. Ingat nilai epsilon CU
Ini sama dengan 0,00. Ya. Nah, ini kita periksa jika epsilon S-nya lebih besar atau sama dengan 0,005, maka balok ini tergolong kontrol tarik. Kalau nilainya di antara 0,002 atau FY ke 0,005, maka dia termasuk transisi. Tapi kalau nilai epsilon S-nya ini lebih kecil dari atau sama dengan 0,002, maka dia masuk ke kategori kontrol tekan. Ingat, ini untuk menentukan yang namanya nilai P. Selanjutnya, kita cek juga untuk tulangan tekan, di mana rumusnya adalah epsilon S aksen sama dengan epsilon CU dikalikan C dikurangi D aksen per C. Kelihatan bedanya ya? Kalau ditarik, dia D dikurangi C per C. Kalau ditekan, dia C dikurangi D aksen per C. Sama juga nilai epsilon CU ini adalah 0,003. Nah, ini kita periksa juga jika nilai epsilon S aksennya ini lebih besar sama dengan 0,005, sama juga masuk kontrol tarik. Kalau dia di antara epsilon S, epsilon Y, kok FY saya buat, sorry ya. FY itu tegangan, epsilon itu adalah regangan. 0,005, maka dia masuk transisi. Dan kalau epsilon S-nya, epsilon S aksennya ini lebih kecil atau sama dengan 0,002, maka dia masuk kontrol tekan. Nah, mana Bu yang menjadi penentu? Nah, yang menjadi penentu itu kita ambil dari yang tulangan tarik. Oke, untuk menentukan nilai I. Nah, setelah kita cek, baru kita hitung kapasitas nominal penampang atau MN. Nah, untuk menghitung nilai MN, ini kita menggunakan dua rumus, yaitu MN1 dan juga MN2, baru kita jumlahkan. Nah, untuk MN1 ini ada dua,
kita bisa gunakan rumus AS kalikan FY per, sorry. AS dikalikan FY dikalikan D dikurangi A per 2. Ini sama juga dengan AS dikurangi AS aksen kalikan FY D A per 2. Nah, MN satu lagi. Ini kita bisa analisis dengan 0,85 dikalikan FC aksen dikalikan A dikalikan B dikalikan D A per 2. Nah, baru nilai MN2 ini kita bisa analisis dengan AS aksen kalikan FY kalikan D. Oh, kurangi D aksen. Sehingga nilai MN itu adalah MN1 tambahkan MN2. Sehingga nilai MN ini bisa kita hitung dengan AS dikurangi AS aksen AS aksen dikalikan FY dikalikan D kurangi A per 2 tambahkan AS aksen dikalikan FY dikalikan D kurangi D per dan dikurangi D aksen. Atau kita juga bisa gunakan persamaan 0,85 dikalikan FC aksen kalikan A kalikan B kalikan D kurangi A per 2 tambahkan AS aksen kalikan FY D kurangi D aksen. Nah, ini ada hal yang harus kalian ingat. Kondisi pertama, ini tadi kondisi pertama, ini Fs aksennya tidak sama dengan Fy. Fs ini sama dengan Fy. Kondisi kedua, Fs aksen sama dengan Fy sama juga dengan Fs. Nah, artinya apa, Bu? Artinya gini, kita misalkan, misal dia kondisi satu, maka MN-nya 0,85 Fc aksen kalikan A kalikan B D A per 2 tambahkan AS aksen dikalikan Fs aksen kalikan D BT aksen. Oke, jadi yang berubah di bagian sini. Kalau ada AS aksen, kalau dia kondisi pertama. Nah, baru kalau di soal dia diberikan beban ultimate-nya, kita mengecek keamanan, dan kita diminta untuk menghitung yang namanya 7 ya. 8. Kita diminta untuk menghitung yang namanya kapasitas kuat momen rencana. Maka kita bisa gunakan MR sama dengan P dikalikan MN. Ingat nilai P itu diambil dari si nilai epsilon khusus.
Yang diutamakan itu di epsilon tulangan tarik. Oke, baru kita cek kekuatan lentur balok. Kalau nilai MR-nya ini lebih besar atau sama dengan nilai MU, maka dia aman. Tapi kalau nilai MR ini lebih kecil daripada MU, maka dia tidak aman. Oke, ini untuk pembahasan kita. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh soal? Belum ada, Bu. Masih aman? Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, kita buat contoh soalnya yang kita satu jam aja. Yang kondisi pertama. Oke, contoh soal satu. Kalau sempat kita masuk ke contoh soal dua yang kondisi pertama. Nah, soalnya sebuah balok dengan lebar 300 mm dan tinggi 650 mm, mutu beton yang digunakan adalah 25 MPa, tulangan baja adalah 400 megapascal, tulangan tarik yang digunakan adalah 4D 29, jarak tulangan tarik dari serat terluar tekan itu adalah 600 mm
Jarak tulangan tekan dari serat terluar tekan adalah 50 milimeter. Nah, modulus elastisitas baja itu adalah 200.000 MPa. Kita diminta untuk analisis apakah balok tersebut ini saya baru pada oke menahan dan ultimate per 500 kilonewton meter jika digunakan tekan jadi 20 watt. Nah, ini soalnya. Jadi, sebuah balok, dia punya lebarnya 300 milimeter, tingginya itu 650 milimeter. Mutu betonnya adalah 25 megapascal dan juga mutu tulangan bajanya itu adalah 400 megapascal. Tulangan tarik yang kita gunakan itu adalah 4D29. Ingat, artinya jumlah tulangannya 4, diameternya 29. Nah, jarak tulangan tarik dari serat terluar tekan itu adalah 600 milimeter, sedangkan jarak tulangan tekan dari serat terluar tekan itu adalah 50 milimeter. Modulus elastisitas bajanya ini adalah 200.000 megapascal. Kita diminta untuk menganalisis apakah balok tersebut mampu menahan beban ultimate sebesar 500 kilonewton meter jika kita menggunakan tulangan tekan 3D22. Artinya, tulangan tekannya ini jumlahnya 3 dengan diameter 20 watt. Nah, ini soal kita. Mari kita selesaikan. Nah, karena dia bentuknya seperti itu, maka langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan data awal supaya dia lebih bisa kita lihat. Yang pertama yang diketahui itu adalah lebar penampang, penampang atau B, di mana nilainya adalah 300 milimeter. Kemudian diketahui juga tingginya, yaitu H sebesar 650 milimeter.
Kemudian diketahui mutu beton atau Fc prime sebesar 25 megapascal. Kemudian mutu tulangan baja atau Fy adalah sebesar 400 megapascal. Nah, baru luas tulangan tarik. Ini tadi kita gunakan 4D29. Hingga AS-nya ini adalah 2642,079 milimeter pangkat 2. Nanti coba cek masing-masing. Kemudian jarak tulangan tarik dari serat terluar tekan atau D ini sama dengan 600 milimeter. Kemudian jarak tulangan tekan dari serat terluar tekan atau D aksen. Ini tadi nilainya adalah 50 milimeter. Kemudian modulus elastisitas baja atau ES ini adalah sebesar 200.000 megapascal. Dan terakhir adalah luas tulangan tekan, di mana yang digunakan tadi adalah 3D 22, sehingga luasnya adalah 1140,398 milimeter. Ini adalah data awal. Kemudian kita menghitung nilai beta 1, di mana diketahui Fc prime itu tadi adalah 25 megapascal, sehingga nilai beta satunya ini sama dengan 0,85. Baru masuk ke langkah 3, yaitu mengecek rasio tulangan terpasang. Nah, pertama kita hitung dulu rho B. Tadi rho B rumusnya adalah 0,85 dikalikan beta 1 dikalikan Fc prime per Fy dikalikan 600 per 600 ditambahkan Fy. Kan 0,85, beta satunya tadi 0,85, Fc prime-nya itu adalah 25.
FY-nya adalah 600 per 600 ditambahkan 400. Sehingga nilai rho B-nya adalah 0,02271. Setelah kita hitung rho B, kita hitung rho AS per B kalikan D, di mana AS-nya ya. Jadi nilai AS-nya adalah 2642,079 per B-nya tadi 300, D-nya tadi 600. Ya, nilainya adalah 2642,079 dibagikan 300 dikalikan 600. 0,0147. Sedangkan rho aksen, AS aksen dikalikan B dikalikan D. AS aksennya adalah 1140,398 bagikan 300 sekalikan 600 sehingga diperoleh nilainya adalah 0,0063. Lalu kita hitung rho max 0,003 tambahkan FY per ES per 0,008 kalikan Ruby. Ya, sehingga rho max dengan 0,003 ditambahkan 400 dibagikan 200.000 per 0,008 dikalikan 0,0271. Sehingga rho max-nya kita peroleh sebesar 0,0169. Selanjutnya kita hitung K 0,85 dikalikan beta 1 dikalikan FC prime per FY dikalikan D prime atau D aksen per D kalikan 600 per 600 dikurangi FY. Data adalah 0,85 kalikan 0,85 FC aksennya 25 FY 400 D aksen 50 D 600. 600 per 600 kurangi 400. Sehingga kita peroleh nilai K-nya itu adalah 0,0113. Baru kita cek. Rho dikurangi rho aksen. Rho tadi nilainya adalah 0,0147. Rho aksen nilainya adalah 0,006. Sehingga nilainya adalah
Oh, 0,0147 dikurangi 0,0063. Ini 0,0084. Oke, berarti rho dikurangi rho aksen. Syaratnya tadi adalah harus lebih kecil daripada rho max. Kita lihat, ini tadi 0,0084. Rho maxnya ini adalah 0,0169. Ini sama. Oh, dikurangi rho aksen. Nah, kita lihat 0,0084. K-nya tadi 0,0113. Berarti dia lebih kecil. Berarti dia, sorry, ini bukan memenuhi. Ya, artinya tulangan tarik meleleh. Di artinya tulangan tekan belum meleleh. Kita masuk ke kondisi satu. Nah, setelah kita tahu dia masuk ke kondisi satu, langkah berikutnya, itu langkah 4, kita hitung. Hitung nilai A dan C. Nah, kita hitung pertama karena dia kondisi satu adalah nilai C, di mana rumusnya adalah minus K2 plus minus akar dari K2 pangkat 2 dikurangi 4K1 kalikan K3 per K1. Karena nilai K1 itu adalah 0,85 dikalikan FC aksen dikalikan beta 1 dikalikan B. Kan 0,85 dikalikan 25 dikalikan 0,85 dikalikan 300. Sehingga nilainya adalah 5.418,70. Untuk K2, rumusnya adalah AS aksen dikalikan 600 dikurangi 0,85 dikalikan FC prime dikurangi AS kalikan F 3K2. AS aksennya tadi adalah 1140 atau 1140,398 kalikan 600 dikurangi 0,85 kali 25 dikurangi 2,42,079 dikalikan 400. Hingga K2-nya memiliki nilai sebesar minus 396.000
826,349. Baru K3 adalah minus 600. Nah, S aksen dikalikan D aksen. Nah, minus 600 tadi AS aksennya adalah 1140,398. D aksennya 50. Sehingga K3 nilainya adalah minus 3.411.944. Nah, baru bisa kita hitung nilai C. Tadi persamaannya adalah minus K2 plus minus akar dari K2 dikurangi 4 kali K1 kali K3 per K1. Ini agak panjang. Saya masukkan minus nilai K2 tadi minus 396.826,349. Yang pertama kita gunakan dulu yang plus. Yang pertama ya. Akar dari K2 minus 396.826,349 dikurangi 4 kalikan K1 tadi 5.418,75 baru K3 yaitu sebesar minus 34.211.944 per K1 yaitu 55.418,75. Kita buat C1 ya. Maka C1 ini sama dengan 124,1052 milimeter. Harap berhati-hati dalam menghitung yang ini karena nilainya panjang. Oke, Izin, oh iya, oke. tadi di rumusnya itu akar keduanya itu dikuadratkan lagi. Oh, di dalam rumus ya, K2 pangkat 2 ya? Iya, Bu. Oh iya, benar. Terima kasih sudah mengingatkan. Nih ya, oke, sebentar. Kayaknya saya harus ngecek dulu nih. Kita hitung dulu 396.826,349. Tambahkan akar dari 396.826,349 pangkat 2 dikurangi 4 dikalikan 5418,75 kalikan 34211,944.
Saya aku dibagikan 5418,75. Hmm. Oh, saya 161,072,864 kan 5418,75. Ini kita harus hitung satu-satu dulu. Ya, 686,349. 42. Yang kedua, dikurangi 4 dikalikan 5418,35 kalikan 34211944. Iya, panjang sekali angka kita ya. 49 pangkat 2 dikurangi 4 dikalikan 5418,75 kalikan minus 34,11944. Lalu baru kita tambahkan dengan 396. Hehehe. Nah, berikutnya kita akarkan dulu, lalu tambahkan 396,826,349, lalu bagikan 5418,75. Iya, saya bingung kok gini dulu. Beda semua hasil saya itu. Oke, nanti bagian ini coba kalian cek kembali. Ya, kita sempat sampai akhir. Eh, nanti kita akan salah hitungnya. Tadi ya. Iga. Saya dapatnya segitu. Kita lihat waktu dulu. Masih setengah 10 masih sempat. Tadi ya. Kita coba sekali lagi. 39. Oh. Tingkatnya. Kan 39,686,349,42. Kita kurangi dengan 4. Oh, ini langsung kita tambah aja karena minus kali minus jadi tambah 4 dikalikan 5418,75 kalikan 34211944. Nah, akar dari yang ini
Lalu kita tambahkan 396, 826,349. Lalu kita bagikan 5418,75. Oke, memang saya dapatnya adalah kalau dia yang tambah, ini tolong dicek lagi, dihitung kembali ya. 248,21. Nah, untuk yang C1, kita hitung yang C2, rumusnya masih sama. Hanya saja dia di sini kurang. 396, 826,349. 42 kurangi 4, 5418,75. Kalikan minus 34, 211,944. Hehehe. Dan dapat 4. Lalu kita bagikan. Wah, 5418,75. Perjuangan lagi kita C2. Pak, saya hitung dulu. 396, 826,349 pangkat 2. Bahkan 4 kali 5418,75 kalikan 34211944. Maka dari ini baru 396, 826,349 kita kurangi dengan ini. Kalau kita bagikan 5418,75. Oke, ini hasilnya adalah minus 101,746 milimeter. Kan nggak mungkin minus. Jadi yang kita gunakan adalah nilai C1. 248, 210. Nah, sehingga nilai A-nya, C udah dapat, maka C yang digunakan adalah 248,210 milimeter. Ini kayaknya saya ada salah hitung deh. Karena nggak mungkin dia 200-an. Tapi nanti coba kalian cek. Atau saya cek sekarang. Karena nggak mungkin 200. Mungkin deh. Tinggi kita 650 ya. Sorry ya. Iya, tinggi kita 650. Berarti masih mungkin. Hingga nilai A ini sama dengan C dikalikan beta 1. C-nya 248,210 dikalikan 0,85. Sehingga nilai A-nya 248,210 kalikan 0,85. Jadi nilainya adalah 210,979 di meter. Oke, baru kita masuk langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, yaitu mengecek kelelehan tulangan baja. Pertama, kita cek dulu untuk tulangan tarik. Yang mana tulangan tarik rumusnya tadi adalah epsilon S sama dengan epsilon CU dikalikan D dikurangi C per C.
Epsilon CU-nya tadi adalah 0,003, D-nya 600, C-nya tadi adalah 248,210 per 248,210. Ya, epsilon S-nya sama dengan 0,003 kita kalikan dengan 638,210 ikan 248,210. 0,0043. Nah, ini baru masuk ke tulangan tekan. Bisa kita cari dengan epsilon S aksen sama dengan epsilon CU C dikurangi D aksen per C. 0,003 tadi nilainya adalah 248,210 di 50, 248,210. Sehingga epsilon S aksennya adalah 0,003, 248,210 kurangi 50 bagikan 248,210. 0,0024. Nah, ini berarti dia di antara ya. Jadi dia di antara 0,002. Sorry, epsilon S, 0,005. Oke, karena ini juga di antara. Kita masuk ke, ini juga di antara 0,002 epsilon S aksen 0,005. Berarti masuk transisi. Untuk ke langkah 6, kita menghitung kapasitas momen nominal. Atau MN. Eh, hitung MN1 0,85 FC aksen kalikan A kalikan B, D dikurangi A per 2. 0,85, 25. Tadi A-nya adalah 210,979. B-nya 300, D-nya 600, 210,979 per 2. Dan 1, ntar saya hitung dulu, 0,85 kali 25, 210,979, dan 300 kalikan 600 dikurangi 210,979 bagi 2. Ting, ting.
Di 665 juta. 659.233,7 Newton Ini langsung kita konversikan aja. Kita kalikan 10 pangkat minus 6. Atau kita bagikan dengan 10 pangkat 6. Sama aja. Berarti dia 665.112 kilonewton meter. Itu untuk MN1. Baru kita hitung MN2. Mana rumusnya adalah AS aksen. Kalikan FY. Kalikan D dibagi D aksen. Oh iya, karena dia belum meleleh, berarti kita gunakan nilai Fs. Nah, ingat kalau Fs ini bisa kita hitung, yaitu epsilon S aksen per Es. D bagi D aksen. Ini tadi 1140,398. Epsilon S aksennya tadi adalah 0,0024. Ini 200.000. D-nya 600. D aksennya 50. Oke, kita hitung. Di, oh, oke, wih. 0,00. Varian. Hmm. Hmm. Saya bingung. Ini saya malah dapat. Kejap ya. Di MN2 kita bermasalah ini. Karena dia hasilnya malah.
Fs aksen. Oke. Kita nggak usah pakai yang ini untuk Fs aksen. Ini saya cek lagi gimana salahnya. Nah, tes aksennya ini bisa kita hitung dengan C dikurangi D aksen per C. Ini kita kalikan 600. Oke, coba kita pakai ini. D dibagi D aksen. C-nya tadi 248, C, 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 210. Dikurangi 50 per 248,10. Kalikan 600. Kalikan 600 kurangi 50. 1140,398. Kita kalikan sebanyak dalam. Nggak usah. Kita langsung aja. Nah ya, Bu, saya hitung dulu. Bu, itu 248,210, Bu. Oh, terima kasih sudah mengingatkan. 210 ya. Terus 10. 248,210 kurangi 50. Kalikan 248,210. Kalikan 50. Kan, terus nah, baru dia dapat. Ini 300.000. 300 juta. 522.279,1 Newton milimeter. Kita konversikan, kalikan 10 pangkat minus 6, atau itu sama juga dengan kita bagikan dengan 10 pangkat 6. Jadi 522 kilonewton meter. Baru kita tambahkan Mn sama dengan Mn1 tambahkan Mn2. Mn1-nya 665,112 tambah 300,522. Sehingga nilai Mn 965,634 ton milimeter. Dan ini masih Mn. Berikutnya kita hitung yang namanya momen rencana. Kapasitas momen rencana atau MR ini bisa kita hitung dengan persamaan MR sama dengan Oke. Nah, ingat dia masuk ke transisi. Effort lagi kita hitung yang namanya nilai P. Transisi, terus dia tulangan utama itu biasanya menggunakan yang namanya spiral. Walaupun kita nggak dikatakan di soal, tapi biasanya kita menggunakan spiral atau ulir.
Sehingga kita menggunakan persamaan 0,75 tambah 0,15 epsilon S kurangi epsilon Y per 0,005 kurangi epsilon Y. Ya, 0,75 tambahkan 0,15. Epsilon S-nya tadi kita dapat 0,0043. 0,0043 kurangi 0,002 per 0,005 dikurangi 0,002. 5 tambahkan 0,15 kita 15 kali 0,3 dikurangi 0,002 kan 0,005 kali 0,0 bukan 0,15 tambahkan 0,7 sehingga nilainya adalah 0,865. Nah, nilai ini yang kita kalikan dengan si nilai MN. Ini MR tadi adalah Pi kalikan MN. Pi-nya adalah 0,865. MN-nya tadi kita dapat 965,634. Nah, 65,364. 634. 965,634. Sorry ya. 634. Hingga nilai MR 5,634. Kita dapat 835,273 kilonewton kilonewton meter. Nah, kita bandingkan ini langkah ke-8. Cek kemampuan gampang. Tadi di soal kita tahu MU-nya adalah 500 kilonewton meter, sedangkan MR ini adalah 835,273. Sehingga MR ini lebih besar daripada MU karena nilainya adalah 500 kilonewton meter. Sehingga penampangnya maka penampang mampu menahan beban O limit. Oke, mampu atau aman. Jadi penampangnya ini aman dalam menahan beban O limit. Nah, ini untuk contoh kita ambil yang kondisi 1. Ada yang ingin ditanyakan? Ini saya masih ragu untuk ujian antara kondisi 1, kondisi 2. Nah, untuk makin memahami seperti biasa nanti saya akan buatkan tugas. Nah, tapi tugasnya ini akan kalian kumpulkan
akan kalian kumpulkan saat UTS. Oke, jadi bukan minggu depan. Kalau gitu sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih aman? Masih, Bu. Oke. Kalau gitu kita absen terlebih dahulu. Saya udah dapat absensinya. Saya Adlan, apakah Adlan ada? Saya Bu hadir. Oke. Ahudreri Duan, Hadir, Bu. Aura Anugrah, Aura ada? Nggak ada ya. Kemudian Bintang Piona, hadir? Bintang. Saya Bu hadir. Oke. Jawab ya. Deborah, Hadir, Bu. Virus, Saya Bu. Fatih, Hadir, Bu. Filemon, Hadir Bu. Gabriel, Hadir, Bu. Imam Malik Siregar, Imam ada? Nggak ada. Kemudian Joy, Joy Garcia, Hadir Bu. Maristela, Maristela ada? Oke, Maristela nggak ada. Saya Bu hadir. Oh, hadir. Sorry. Mikael Breman, C. Sebayang. Hadir Hadir Mikael? Bu. Oke. Muhammad Dafrin Atila Nasution. Hadir Bu. Muhammad Arya Pratama, Hadir, Bu. Nova Erlinda, Hadir, Bu. Pran, Hadir Bu. Purnama, Hadir, Bu. Putra, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Riko, Hadir Bu. Selvia, ada Selvia? Ada, Bu. Oke. Waldi, Tandana dulu, nanti ngambek dia. Tandana Hadir Hiro Bu. Sinaga, oke. Will, Waldi Alfonsus. Oke, Waldi nggak ada ya. Oke, saya cek lagi. Kita ada 24. Adlan, Ahudre, Bintang, Deborah. Ini Davin, Davin atau Davin? Dafren, Bu. Oh, namanya salah ya di sini ya. Hmm, aslinya Dafren, Bu. Oh, oke, oke. Mm-mm. Nggak di Zoom. Oke, oke. Siap. Kemudian, Fatih Filmon, Gabriel, Imam. Oh, Imam ada.
Imam Malik Siregar, hadir atau tidak? Ini di Zoom-nya ada, suaranya nggak ada. Oke, kalau gitu kita buka kamera terlebih dahulu biar kita screenshot. Oke, kita mulai. Pasang senyum terbaik. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, kalau gitu silakan nantikan tugas. Untuk ujian dia kita akan bahas di minggu depan. Oke, kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi Izin semuanya. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu.